karena di IGD. Waduh. Jadi nanti saya minta izin untuk disambi nggih. Nggih, Pak Tri. Terima kasih, Pak Tri. Nggih, 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 matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ya ini dari mana dulu nih? Di panel aja terserah. Di panel aja. Presentasinya di panel, terus nanti diskusi tanya jawab. Baru masukan dari pembimbing. Di panel aja nanti presus dulu, baru presjur. Dari Boyolali dulu ini, Pak. Monggo silahkan. Di panel. Jadi presus dulu, baru presjur. Presentasi presus dua-duanya, presjur dua-duanya, baru nanti diskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dengan saya Yovanka Laura Aberta Ameliana, perwakilan dari kelompok Rumah Sakit Boyolali. Bisa pakai headset nggih, biar suaranya nggak feedback. Baik, langsung saja akan saya mulai. Dari kelompok kami akan presentasikan hasil dari asuhan keperawatan pada pasien Tuan S dengan stroke hemoragik di ruang HCU RS PKU Aisyah Boyolali. Untuk pengertiannya, stroke hemoragik merupakan suatu kondisi gawat darurat yang disebabkan oleh pecahnya salah satu pembuluh darah di dalam otak yang memicu perdarahan di sekitar otak. Untuk etiologinya yaitu yang pertama hipertensi, tekanan darah lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90 dalam jangka waktu yang sama. Lalu untuk etiologi yang kedua, karena adanya kolesterol, perkembangan plak aterosklerotik aorta pada pasien stroke hemoragik. Untuk yang ketiga yaitu obesitas, IMT lebih dari 27,8 kg per meter persegi. Untuk klasifikasinya yaitu yang pertama adanya perdarahan intraserebral dan adanya perdarahan ekstraserebral atau perdarahan subarachnoid atau PSA.
Patofisiologi, hemoragi merupakan penyebab ketiga tersering serangan stroke. Untuk penyebab utamanya yaitu yang pertama, hipertensi, maka akan terjadi ketika tekanan darah meningkat dengan signifikan yang akan menyebabkan pembuluh arteri robek dan perdarahan pada jaringan otak, serta membentuk suatu massa. Jaringan otak terdesak, bergeser, atau tertekan. Fungsi otak menjadi terganggu. Semakin besar hemoragi yang terjadi, maka semakin besar displacement jaringan otak yang terjadi. Pasien dengan stroke hemoragik sebagian besar mengalami ketidaksadaran. Ini berikut tampilan patofisiologinya. Bisa langsung di next aja, Mbak. Untuk tanda gejalanya, yang pertama adanya hemiparesis, kedua penurunan kesadaran, yang ketiga afasia atau kesulitan dalam bicara, yang keempat disatria atau bicara dedel dan pelo, untuk yang kelima gangguan penglihatan, diplopia, untuk yang keenam disfagia, untuk yang ketujuh inflasi kepala terjadi karena peningkatan tekanan intrakarnial dan edema cerebri. Untuk penata laksanaan, yang pertama yaitu penata laksanaan medis menurunkan kerusakan iskemik cerebral dan mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK. Pengobatan antikoagulan, obat antitrombotik, diuretik, dan pembedahan. Untuk pelaksanaan keperawatannya yaitu yang pertama dengan posisi kepala dan badan 15-30 derajat. Yang kedua, bebaskan jalan nafas dan pertahankan ventilasi yang adekuat. Yang ketiga, tanda-tanda vital usahakan stabil. Yang keempat, bed rest. Dan yang kelima, pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keenam, hindari kenaikan suhu, batuk, konstipasi, atau cairan yang berlebih. Berikutnya yaitu untuk pemeriksaan penunjangnya ada CT scan atau MRI. Dan ada lagi yaitu EEG. Komplikasi yaitu adanya hipoksia cerebral, hipoksi cerebral, penurunan aliran darah cerebral, embolisme cerebral, dan yang keempat dysrhythmia. Pengkajian atas nama Tuan S, umur 69 tahun, tanggal pengkajian 21 bulan Februari 2021. Diagnosa medis stroke hemoragik dengan keadaan airway, bicara vokalisasi tidak jelas, batuk tidak efektif, obstruksi cairan, suara nafas, breathless, dan untuk breathing-nya sesak, mengalami sesak dan cuping hidung. Pola nafasnya tidak teratur, iramanya tepat, retraksi dada ada, dan adanya cyanosis, bunyi nafas tambahan, penggunaan otot bantu dengan respirasi 27 kali per menit. Untuk sirkulasi, nadi teraba, irama reguler, denyut lemah, akal dingin, warna kulit pucat, edema lebih dari 1 cm, dan untuk CRT-nya lebih dari 3 detik, tekanan darahnya 155/102 mmHg, untuk HR atau nadinya 77 kali per menit. Disability respon, adanya kesadaran somnolen, pupil anisokor, refleks cahaya 2/2, GCS-nya somnolen. Untuk ekspor, hipotermia tidak ada, deformitasnya tidak, hematomanya tidak, penetrasi tidak. Rasa-rasa dan adanya nyeri, suhunya 36 derajat Celcius.
pemeriksaan sistem tubuh. Yang pertama yaitu brain, pasien mengalami penurunan kesadaran dengan keadaan somnolen, lemah, pupil anisokor. Nadi teraba 77 kali per menit, akral teraba dingin. Dan untuk bagian darahnya yaitu ictus cordis tak tampak, ictus cordis tak teraba. Pasien tampak terpasang DC dan terjadi hematuria. Bentuk paru antara kiri dan kanan, terdapat retraksi dinding dada, penggunaan otot bantu pernafasan, respirasi 27 kali per menit, adanya nyeri tekan, vokal vermitus teraba, terdengar suara hipersonor pada lapang paru sinistra, dan crackless. Lalu untuk bentuk simetris antara kanan dan kiri tidak ada asides, bising usus 18 kali per menit, bunyi timpani, ada nyeri tekan. Keadaan kulit bersih kecoklatan, rambut bersih berwarna putih, kuku pendek dan sedikit kotor, terdapat kelemahan otot terutama pada bagian ekstremitas kiri, hanya bisa menggerakkan ujung jari. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada ronsen, EKG darah, hematologi, dan CT scan. Berikut ini adalah tampilannya dari pemeriksaan penunjang. Untuk terapi selanjutnya yaitu obat oralnya ada amlodipin 1x1 yang diberikan pada jam 6 sore dan urinter 3x1 yang diberikan pada jam 6 dan jam 5 pagi. Injeksi ada obat sitikolin 500 gram, ranitidin, manitol, kalnek, dan ceftriaxone. Analisa data. Analis data pada tanggal 21 Februari 2022 pada jam 8. Data subjektifnya ada data objektif kesadaran umum pasien tampak lemah, kesadaran somnolen, GCS-nya E3, V2, M5, CRT-nya 3 detik, lebih dari 3 detik. Nadi perifer teraba lemah, akral teraba dingin, terjadi edem paru, tekanan darahnya 155/102 mmHg, HR-nya 77 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan RR-nya 27 kali per menit. Etiologinya peningkatan tekanan darah, problemnya perfusi perifer tidak efektif. Yang kedua, data objektifnya pasien tanpa sesak nafas, nilai PCO-nya 29, nilai PO2-nya meningkat. Etiologinya perubahan membran alveolus kapiler. Nilai PO2-nya menurun 63, pH arteri meningkat 7,7, bunyi nafas krekes. Pasien tambah R-nya 27 kali per menit, SpO2-nya 99%, terpaksa oksigen nasokanul 3 liter per menit. Mukosa bibir pucat, kesadaran somnolen, GCS-nya E3, V2, M5, pasien mengalami diaforesis. Etiologinya perubahan membran alveolus kapiler, problemnya gangguan pertukaran gas. Untuk yang ketiga, data objektifnya ekstremitas kiri pasien tampak sulit digerakkan, terdapat kelemahan otot terutama bagian ekstremitas kiri yaitu 1:1. Rentan gerak menurun, kekuatan otot menurun pada ekstremitas kiri pasien. Etiologinya gangguan neuromuskular, problemnya gangguan mobilitas fisik. Jadi diagnosanya ada 3 yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler.
Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Untuk tujuan dan kriteria hasil yang diagnosa pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil warna kulit pucat, edema perifer, dan turgor kulit 5. Intervensinya yaitu perawatan sirkulasi. Observasi yang pertama yaitu periksa sirkulasi nadi perifer, suhu, dan edem. Yang kedua, identifikasi faktor resiko, gangguan sirkulasi atau hipertensi, monitor bengkak pada ekstremitas. Terapeutiknya yaitu yang pertama, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah, pengukuran tekanan darah di area keterbatasan perfusi atau ekstremitas kiri. Edukasinya yang pertama yaitu anjurkan untuk menggunakan obat penurun tekanan darah. Rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui sirkulasi nadi perifer, suhu, dan edem. Untuk mengetahui faktor risiko gangguan sirkulasi atau hipertensi. Yang ketiga untuk mengetahui bengkak pada ekstremitas. Yang keempat agar tidak terjadi lemas. Yang kelima agar tidak dehidrasi. Dan yang keenam agar tekanan darah dalam batas normal. Untuk yang diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil. Penggunaan otot bantu napas 5, frekuensi napas 5, nilai gas darah arteri 5. Untuk intervensinya, pemantauan respirasi. Observasi yang pertama yaitu monitor frekuensi irama nafas, yang kedua monitor pola nafas, yang ketiga monitor adanya sumbatan jalan nafas, yang keempat auskultasi bunyi nafas, yang kelima monitor saturasi oksigen dan monitor nilai AGD. Terapeutiknya yaitu dokumentasi hasil pemantauan. Selanjutnya terapi oksigen. Observasinya yaitu monitor tanda-tanda hipoventilasi. Terapeutiknya pertahankan jalan nafas, berikan oksigen, berikan suction dan fisioterapi dada, berikan posisi semivolar. Rasionalnya, untuk mengetahui frekuensi irama nafas, pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Yang kedua, untuk mengetahui pola nafas, sumbatan jalan nafas, bunyi nafas, saturasi oksigen, dan nilai AGD agar terintegrasi hasilnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tanda hipoventilasi. Yang keempat, agar jalan nafas paten, agar pasien tidak sesak nafas, agar jalan nafas bersih, dan agar pasien tidak sesak. Untuk yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah teratasi dengan kriteria hasil yaitu kekuatan otot 4, kelemahan fisik 4, nyeri 4, dukungan untuk intervensinya yaitu dukungan ambulasi. Untuk observasinya identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik. Terapeutiknya libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Rasionalnya untuk mengetahui adanya nyeri atau keluhan fisik. Yang kedua agar pasien lebih aman. Untuk evaluasinya,
Untuk diagnosa yang pertama, objektifnya pasien tampak di tanggal 23 Februari 2022, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Objektifnya, pasien tampak lemah, nadi 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Kesadarannya somnolen, GCS-nya E3V2M5, terjadi edem pada ekstremitas bawah, CRT lebih dari 3 detik, tekanan darahnya 160/92. Untuk A-nya masalah belum teratasi, P-nya intervensi dilanjutkan. Memeriksa sirkulasi nadi perifer dan suhu. Memonitor bengkak pada ekstremitas. Menganjurkan untuk menggunakan obat penurun tekanan darah amlodipin. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Objektifnya pasien tampak sesak, RR-nya 24 kali per menit, SpO2-nya 98%, nilai PCO2-nya 29, nilai PO2-nya menurun 63, pH arteri meningkat 7,47, bunyi nafas crackless, pasien tampak gelisah, pasien tampak menggunakan otot bantu saat bernafas. Hanya masalah belum teratasi, P-nya intervensi dilanjutkan. Monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, memberikan oksigen nasokanul 3 liter per menit, melakukan section dan fisioterapi dada. Memberikan posisi semivolar. Untuk yang diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Keluarga pasien mau membantu pasien dalam ADL. Objektifnya pasien tampak lemah, kesadarannya somnolen, tampak terjadi hemiparasis ekstremitas kiri, tampak keluarga pasien membantu. A-nya masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan untuk mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok Lali. Bisa dilanjut dengan presentasi dari kelompok selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi kasus dari kelompok Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. Laporan kasus asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien Nyonya S dengan gagal ginjal kronik atau CKD di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo. Bab 1. Latar belakang. CKD suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel dengan progresif di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia. Tujuan umum yaitu mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan CKD. Tujuan khususnya mampu memahami konsep teori tentang CKD, mampu melakukan asuhan keperawatan teoritis dengan CKD dari pengkajian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Manfaat bagi pelayanan kesehatan dapat menjadikan bahan referensi dan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan CKD sehingga dapat dilakukan tindakan yang segera untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pasien CKD. Bagi pembaca, memberikan pengertian atau pengetahuan dan pengambilan keputusan yang tepat kepada pembaca, khususnya dalam menyikapi dan mengatasi jika ada penderita CKD. Bagi mahasiswa, dapat memahami ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam dengan memberikan asuhan keperawatan khususnya pasien CKD. Bagi klien diharapkan klien dapat menerima asuhan keperawatan yang diberikan dan mampu mencegah komplikasi lebih lanjut. Klasifikasi gagal ginjal kronik dibagi menjadi 3. 1. Penurunan gagal ginjal. Yang kedua, stadium 2 insufisiensi ginjal. Yang ketiga yaitu stadium 3 gagal ginjal stadium akhir atau uremia. Stadium 1 kelainan ginjal ditandai dengan albuminaria persisten dan LFG yang masih normal lebih dari 90 ml per menit. Stadium 2 kelainan ginjal dengan albuminaria persisten dan LFG antara 60 sampai 89. Stadium 3 kelainan ginjal dengan LFG antara 30 sampai 59. Stadium 4 kelainan ginjal dengan LFG antara 15 sampai 29 dan stadium 5 kelainan ginjal dengan LFG kurang dari 15 ml per menit. Etiologi infeksi misalnya pielonefristik kronik. Yang kedua, penyakit peradangan. 3. Penyakit vaskular hipertensif, misalnya nefrosklerosis benigna. 4. Gangguan jaringan penyambung seperti lupus eritematosus sistemik. Yang kelima, gangguan kongenital. Yang keenam, penyakit metabolik seperti DM, gout, hiperparatiroidisme. Yang selanjutnya, nefropatik toksik. Patofisiologi. Pada waktu terjadi kegagalan ginjal sebagai nefron diduga utuh sedangkan yang lain rusak. Nefron yang utuh hipertrofi dan memproduksi volume filtrasi yang meningkat disertai reabsorpsi walaupun dalam keadaan penurunan GFR atau daya saring. Metode adaptif ini memungkinkan ginjal untuk berfungsi sampai 3/4 dari nefron-nefron yang rusak. Terus beban bahan yang harus dilarut menjadi lebih besar daripada yang bisa direabsorpsi berakibat
dirausis asmatik disertai poliuri dan haus. Selanjutnya, karena jumlah nefron yang rusak bertambah banyak, oliguri timbul disertai retensi produksi sisa. Titik di mana timbulnya gejala-gejala pada pasien menjadi lebih jelas dan muncul gejala khas kegagalan ginjal bila kira-kira fungsi ginjal telah hilang 80-90%. Pada tingkat ini, fungsi renal yang memiliki demikian nilai kreatinin clearance turun sampai 15 mili per menit atau lebih rendah dari itu. Fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah akan semakin berat. Manifestasi klinis, menurut Kardiudiani, manifestasi CKD yang dapat terjadi antara lain mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan kelemahan, masalah tidur, perubahan volume dan frekuensi PLK, masalah tidur, perubahan volume dan frekuensi PLK otot, berkedut dan kram, pembengkakan dan pergelangan kaki, gatal terus-menerus, nyeri dada jika cairan numpuk di dalam selaput jantung, sesak nafas jika cairan menumpuk di paru-paru, tekanan darah tinggi dan sulit dikendalikan. Yang selanjutnya ada penata laksanaan, yaitu penata laksanaan CKD ada konservatif, dilakukan pemeriksaan lab darah rutin, observasi balance cairan, observasi adanya odem, batasi cairan yang masuk, dialisis, peritoneal dialisis biasanya dilakukan pada kasus emergensi, sedangkan dialisis yang bisa dilakukan di mana saja. Hemodialisis yaitu dialisis yang dilakukan melalui tindakan invasif di vena dengan menggunakan mesin. Apofistul menggabungkan vena dari arteri. Selanjutnya ada Blumen. Yang ketiga ada operasi pengambilan batu atau transplantasi ginjal. Komplikasi hiperklemia akibat penurunan ekspresi asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet berlebih, perikarditis, efusi perikardial, dan tamponet jantung akibat retensi produk sampah uremik dan dialisis yang tidak adekuat. Yang selanjutnya hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiotensin, aldosteron. Yang selanjutnya ada anemia akibat penurunan eritropoietin. Yang selanjutnya ada penyakit tulang serta klasifikasi metastatik akibat retensi. Pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan urin, kimia darah, USG, EKG. Pengkajian identitas pasien, riwayat kesehatan, pengkajian pola persepsi, dan pengkajian kesehatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama dari CKD itu ada diagnosa defisit nutrisi, penyebab ketidakmampuan menelan makan, ketidakmampuan mencerna makan, ketidakmampuan mengabsorpsi protein. Yang selanjutnya diagnosa kedua ada pola nafas tidak efektif. Diagnosa ketiga ada hipervolemia. Pengkajian Nyonya S, umur 55 tahun, pengkajian pada 10 Februari 2022, jam 12, diagnosa medis CKD. Pasien mengatakan sesak nafas.
pennya tidak, terus riase kuning. RW-nya dapat berbicara dengan jelas, batu efektif, terus ada suara nafasnya gurgling, breathing-nya, pola nafasnya tidak teratur, terus bunyi nafasnya ada tambahan. Circulation-nya ada edem lebih dari 1 cm, terus disability normal semua, exposure juga normal. Tadi suaranya ronki, terus ada penggunaan otot bantu nafas. Pasien mengatakan sesak nafas, RR-nya 28 kali per menit, terus tekanan darahnya 190/89. Yang selanjutnya ada blood. Tekanan darahnya ada 190/89 mm/G. Terus suaranya ronki, breath-nya RR-nya 28 kali per menit. Terus bunyi paru vesikular, ada suara napas tambahan yaitu ronki, terpasang nasa kanul 3 TPM. Terus pasien mengatakan sesak nafas. Awalnya pasien mengatakan mual dan nafsu makan menurun, makanya hanya sepertiga porsi dari rumah sakit. Terus yang selanjutnya batuk berdahak, urin lengkap sudah, torak, kardiomegali, pulmo. Terus terapinya ada infus, bisa dibaca sendiri. Terus ada analisa data, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Pasien mengatakan sesak nafas, suara ronki, pasien nasa kanul 3 LPM, tekanan darahnya 190/89, nadinya 90, suhu 36, RR 28, dan SpO2 97. Diagnosa kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Pasien mengatakan mual dan nafsu makan berkurang. Terus pasien hanya menghabiskan sepertiga porsi makan yang diberikan dari rumah sakit. Pasien tampak lemas. Yang ketiga, hipervolemia yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, yaitu pasien mengatakan kedua kaki bengkak dan kedua kaki pasien tampak bengkak lebih dari 3 detik. Menurut psiki ini diagnosa pertama yaitu monitor pola napas, posisi pasien semi-fowler, ajarkan batu efektif dan kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu. Yang kedua itu ada defisit nutrisi. Intervensi monitor asupan makan, berikan makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori. Yang ketiga ada hipervolemia. Monitor intake dan output cairan, batasi asupan cairan dan garam, ajarkan cara membatasi cairan. Yang selanjutnya ada kolaborasi pemberian diuretik. Implementasi, monitor saturasi oksigen, memposisikan semi-fowler, mengajarkan batu efektif, berkolaborasi pemberian bronkodilator, memonitor asupan makanan, memberikan makanan tinggi serat, mengajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi, monitor intake dan output cairan, batasi asupan cairan dan garam, mengajarkan cara batasi cairan, berkolaborasi pemberian diuretik. Untuk hari pertama sampai hari ketiga.
Evaluasinya yaitu hari pertama pola nafas tidak efektif, pasien masih sesak nafas, keadaan umum pasien sedang, saturasi oksigen 97, terpasang nasa kanul, lanjutkan intervensi. Diagnosa kedua, pasien masih mengatakan mual dan nafsu makan berkurang. Pasien mengatakan makan hanya sepertiga porsi makan yang diberikan. Lanjutkan intervensi. Yang ketiga, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Pasien mengatakan bersedia dimonitor intake dan output cairan. Intake-nya 600 cc, outputnya 520. Jadi kurangnya sekitar 80. CRT 30 detik. Masalah belum teratasi, lanjut intervensi. Untuk hari ketiganya, pola nafas tidak efektif. Pasien mengatakan sesak nafas sudah tidak terasa. Sesak nafas berkurang. Keadaan umum pasien sedang. Saturasi 99. Sudah tidak terpasang nasa kanul. Masalah sudah teratasi. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Pasien sudah tidak merasa mual dan nafsu makan bertambah. Pasien menghabiskan makan sebanyak 3/4 porsi yang diberikan. Masalah teratasi. Yang ketiga ada hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Pasien mengatakan bersedia dimonitor intake dan output cairan. Intake 600, output 560. CRT kurang dari 3 detik, masalah teratasi. Evaluasi sumatif. Yang awal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung di press jurnya, di presentasi jurnalnya, baru nanti masuk diskusi. Tolong di yang sampaikan poin-poinnya saja, nggih. Tidak dibaca per kata. Bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PKU Aisyah Boyolali akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul posisi head up 30 derajat sebagai upaya untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien stroke hemoragik dan non-hemoragik di ruang HCU PKU Aisyah Boyolali. Isi jurnalnya yang pertama yaitu stroke paling banyak diderita pada usia lebih dari 65 tahun dan jarang pada usia di bawah 40 tahun. Menurut data dari WHO menyebutkan jumlah penderita stroke banyak terjadi pada usia 60 tahun ke atas, di mana urutan kedua terbanyak di Asia. Kemudian penelitian ini menyebutkan penderita stroke lebih banyak wanita, yaitu sebesar 56,7%.
America of Heart Association atau AHA memperkirakan stroke lebih sering dialami oleh wanita sebanyak 60.000 lebih banyak dibanding pria setiap tahunnya. Besarnya jumlah wanita dalam kejadian stroke terjadi setelah usia mencapai menopause. Hasil yang berbeda pada penelitian lain yang menyebutkan bahwa kejadian stroke banyak dialami oleh laki-laki karena memiliki hormon testosteron yang bisa meningkatkan kadar LDL darah. Apabila kadar LDL tinggi akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jika kadar kolesterol dalam darah meningkat akan menimbulkan resiko penyakit degeneratif karena kolesterol darah tinggi merupakan salah satu faktor resiko penyebab penyakit degeneratif. Selanjutnya pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata saturasi oksigen setelah intervensi atau sebelum pemberian posisi, yaitu 97,07% dan setelah pemberian posisi menjadi 98,33%. Hasil uji statistik Wilcoxon didapatkan p-value 0,009 atau kurang 0,05, yang artinya ada pengaruh pada saturasi oksigen setelah dilakukan pemberian posisi head up 30 derajat. Pasien diposisikan hand up 30 derajat akan meningkatkan aliran darah di otak dan memaksimalkan oksigenasi jaringan cerebral. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu posisi kepala yang lebih tinggi 150 dan 30 derajat sama-sama dapat meningkatkan saturasi oksigen. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai saturasi oksigen pada pasien stroke sebelum dan setelah dilakukan tindakan elevasi kepala 15 derajat dan 30 derajat. Penelitian yang lainnya menyatakan bahwa tindakan elevasi kepala dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah ke cerebral dan memaksimalkan oksigenasi jaringan cerebral. Tetapi untuk ketinggian posisi kepala belum bisa diidentifikasikan dengan pasti. Yang kedua, critical thinking. Yang pertama yaitu kelebihan. Jurnal ini memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari posisi hand up 30 derajat sebagai upaya untuk meningkatkan saturasi oksigen. Penulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah pemuatan jurnal. Dapat diimplementasikan secara luas dalam sebagai media. Kemudian kekuatan dari jurnal ini adalah berdasarkan ide dan gagasan penulis, menggunakan teori dasar yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber terbaik banyak sekali, tersusun secara sistematis. Kemudian kelemahannya, terdapat beberapa bahasa yang sulit untuk dipahami, khususnya bagi pembaca kalangan umum. Kesimpulan dan saran yang pertama, kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh posisi hand up 30 derajat terhadap saturasi oksigen pada pasien stroke.
dengan nilai p-value 0,009, pemberian posisi hand up 30 derajat dapat dilakukan pada pasien stroke hemoragik maupun non-hemoragik karena dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah ke cerebral dan memaksimalkan oksigenasi jaringan cerebral. Kemudian saran, penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai intervensi keperawatan pada pasien stroke karena memiliki manfaat dapat meningkatkan saturasi oksigen, sehingga diharapkan pihak rumah sakit dapat menyusun standar operasional prosedur tentang pemberian posisi hand up 30 derajat pada pasien stroke sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perawat di ruang ICU dalam pemberian intervensi keperawatan yang tepat. Berikut adalah posisi untuk head up. Jadi posisinya itu 30 derajat atau hampir setengah duduk. Ini adalah jurnal pembanding dari jurnal yang satunya, dari Afif Mustikarani dan Ahmad Mustafa. Dengan judul peningkatan saturasi oksigen dan pada pasien stroke melalui pemberian posisi head up dengan hasil yang Kedua kasus merupakan pasien stroke hemoragik dengan penurunan saturasi oksigen dengan kompensasi adanya retraksi dinding pada yang menyebabkan ketidakefektifan pola napas. Penerapan evidence-based practice nursing yaitu pemberian posisi head up 30 derajat terbukti efektif dalam menaikkan kadar saturasi pasien stroke hemoragik di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kasus 1 meningkat dari 95 sampai 98% dan kasus 2 meningkat dari 94 sampai 98%. Jadi untuk posisi head up sendiri dapat mempengaruhi tingkat saturasi oksigen pada pasien stroke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok dari FSUD Sukoharjo mau menyampaikan presentasi hasil analisis jurnal. Analisis jurnal dengan judul penerapan evidence-based nursing pengaruh airflow dan AMX terhadap kualitas tidur pada pasien di ICU. Lanjut. Ringkasan jurnal, gangguan tidur di ICU disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya lingkungan, kebisingan, pencahayaan, kegiatan perawat, penyakit yang diderita, tindakan keperawatan, terapi obat, dan ventilasi mekanik. Lanjut. Isi jurnalnya, yang pertama problem. Penerapan evidence-based nursing pengaruh airflow dan AMX terhadap kualitas tidur pada pasien di ICU. Intervensinya penggunaan airflow dan AMX. Comparison-nya yang pertama, menurut penelitian Mutarobin, Eli Nurrahman, Muhammad Adam, Rita Sekarsari, dan Erwin, dengan judul jurnal penerapan evidence-based nursing pengaruh airflow dan AMX
terhadap kualitas tidur pada pasien di ICU. Metode yang digunakan pada penelitian ini efektif dapat meningkatkan kualitas tidur, mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, sistem metabolisme. Penelitian menggunakan instrumen kualitas tidur Richard Campbell Sleep Questionnaire. Menurut penelitian Feverliani dengan judul Jurnal Efektivitas Penggunaan Airbook dan EMAX pada pasien di ruang ICU, metode yang digunakan pada penelitian ini penggunaan Airbook sebagai penutup telinga untuk mengurangi kebisingan alat-alat medis dan menutup mata agar cahaya tidak langsung terkena mata dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien di ruang ICU. Yang ketiga, menurut penelitian Jesslyn Wairunisa dengan judul Jurnal Terapi Peningkatan Kualitas Tidur pada Pasien di ICU dengan menggunakan metode pemakaian menutup mata dan menutup telinga untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang terakhir, outcome hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur pasien menggunakan Airbook dan IMAX. Metode ini sangat efektif diterapkan ke pasien. Hasil signifikannya, jurnal utama terhadap kualitas tidur pada pasien, hasil penerapan penggunaan Airbook dan IMAX didapatkan rata-rata skor tidur. Ada peningkatan yang signifikan dalam kualitas tidur setelah intervensi dibandingkan dengan lingkungan rutin. Yang kedua, jurnal pendukung dengan judul Efektivitas Penggunaan Airbook dan IMAX pada pasien di ruang ICU. Hasil penerapan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tidur setelah menggunakan Airbook dan IMAX. Jurnal pendukung yang terakhir dengan judul Terapi Peningkatan Kualitas Tidur pada Pasien di ICU. Hasil penerapan menunjukkan hasil didapatkan adanya perubahan kualitas tidur setelah dilakukan intervensi pada pasien. Lanjut, Mbak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua dapat meningkatkan kondisi kesehatan fisik serta mental. Yang ketiga mudah untuk diterapkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kekurangannya dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan bahan yang digunakan seperti apa untuk menutup mata dan telinga. Lanjut. Penggunaan intervensi Airbook dan EMAX pada pasien dengan gangguan pola tidur di ruang ICU. Karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur seperti gangguan nyeri, cemas, dan kekhawatiran akibat lingkungan dan kondisi yang baru. Kebisingan dan perawatan atau alat medis yang terpasang dan pencahayaan. Penggunaan Airbook dan EMAX ini tidak menimbulkan efek samping, terjangkau dan mudah untuk diaplikasikan dan dapat digunakan lebih dari 1 malam. Lanjut. Kemudahan dan hambatan pengaplikasian. Kemudahan yaitu ada mudah untuk diterapkan, tidak menggunakan biaya, bisa dilakukan kapan saja saat pasien siap, tidak banyak menggunakan peralatan. Pasien dapat melakukan secara mandiri dengan cara dibantu oleh keluarga. Hambatannya yaitu pasien terkadang ada yang tidak menyukai kegelapan atau minim pencahayaan.
Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi penggunaan L-Probe dan EMAS merupakan intervensi yang mudah diaplikasikan, tanpa efek samping dan lebih murah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur di ruang ICU sebagai salah satu intervensi alternatif pengganti obat tidur bagi pasien. Caranya yaitu diharapkan dapat diaplikasikan dalam praktek keperawatan dengan melakukan intervensi alternatif dengan mudah dalam penanganan pasien yang mengalami gangguan tidur di ruang ICU. Selain menggunakan obat, pasien dapat menerapkan intervensi Airplug dan EMAS dengan mandiri ketika gangguan tidur di rumah. Berikut prosedur tindakannya. Contoh gambarnya untuk EMAS. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok RSUD Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan dari audiens dulu. Masing-masing rumah sakit satu aja. Terus nanti selanjutnya bisa dijawab, terus bisa masukan dari pembimbing. Silakan, mohon untuk diefektifkan waktunya. Saya Cikatri Astuti dari Boyolali mau bertanya kepada kelompok, kenapa pada pasien CKD bisa terjadi sesak nafas? Dan adakah terapi non-farmakologi yang dapat kita terapkan pada pasien CKD tersebut? Jika ada, jelaskan. Terima kasih. Ini jawabnya gimana Pak? Langsung apa? Ditampung dulu saja, terus pertanyaan lagi dari untuk untuk Boyolali mungkin, baru nanti dijawab. Yang dari RSUD Simo bisa bertanya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cika. Kenapa pasien CKD bisa sesak napas? Itu dikarenakan adanya penumpang itu juga bisa pasien merasakan mual, cepat lelah, serta mulut yang kering. Untuk penanganan farmakologinya bisa dilakukan yaitu teknik
relaksasi nafas dalam untuk mengurangi sesak nafasnya. Gimana Mbak Cika? Mbak bisa diulangi sekali lagi, suaranya putus-putus, Mbak. Oh iya. Itu disebabkan karena penumpukan cairan. Karena pH darah menurun akibat perubahan elektrolit. Mbak Cika gimana? Masih putus-putus? Mboten, Mbak. Ini saya ulangi lagi atau sudah? Baik, Mbak, ini sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu izin untuk menyanggah lagi untuk terapi non farmakologi yang dapat kita terapkan pada pasien yang mengalami sesak napas karena adanya penumpukan cairan, terus karena adanya disertai dengan penyakit karena TKD itu, apa saja nih Mbak yang dapat kita berikan kepada pasien? Terima kasih. Silakan dijawab. Tadi ada pertanyaan tindakan non farmakologisnya apa? Sambil menunggu menjawab, silakan pertanyaan untuk RSUD Sukoharjo juga Bisa disiapkan. dengan cara menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, Mbak. Gimana Mbak Cika? Kalau untuk pasiennya dengan penurunan kesadaran atau koma, tindakan yang bisa kita lakukan apa saja ya Mbak? Maaf, saya akan membantu menjawab dari pertanyaannya Mbak Cika tadi ya. Semisal pasiennya tidak sadar, itu bisa diposisikan, pasiennya diposisikan itu Mbak, setengah duduk. Jadi untuk memberi kelancaran pada pernafasan si pasien. Gimana? Ya, terima kasih untuk jawabannya Mbak Terima dan teman-teman. Mbak Cika.
Mbak, saya mau bertanya untuk yang di RS Boyolali. Ya. Mengapa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke ya? Baik, Mbak. Ini dengan saya, Yovanka Laura, izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Puji, nggih. Tadi pertanyaannya, mengapa tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke? Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat memicu terjadinya stroke karena tekanan darah yang tinggi itu dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak dan dapat merusak pembuluh darah sehingga dapat terjadi kondisi penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah di otak. Gimana Mbak Puji? Oh ya Mbak, saya mau menyanggah. Pasien stroke juga bisa melakukan sesak nafas tidak? Ya, itu sesak nafas karena ada gangguan errornya analisis gas dari gas darahnya. Di situ disebabkan adanya kelainan alkalosis respiratory kompensasi sebagian dari hasil analisa gas darahnya. Ya, makasih Mbak. Mbak, saya mau tanya boleh? Sudah cukup? Saya bertanya Pak sama kelompok Boyolali. Oke. Yang untuk RSUD Sukarso tadi udah ya? Yang RSUD Oh Simo? iya. Halo Mbak, yang dari RS Boyolali. Oke Mbak, monggo silahkan jika ada pertanyaan. Ini tadi kan Mbak Prima mau bertanya, masih bisa napa mboten? Iya Mbak.
Silahkan, monggo Mbak Prima. Jadi, saya mau bertanya sama kelompoknya Boyolali. Nah, untuk pasien stroke itu kan ada stroke hemoragik dan non-hemoragik ya, Mbak ya. Nah, itu apakah pasien stroke itu bisa sembuh total dari penyakitnya apa gimana? Terima kasih. Untuk sembuh totalnya kemungkinan sedikit karena kan untuk stroke yang diserang kan otaknya. Untuk stroke non hemoragik kemungkinan lebih bisa sembuh karena kalau yang hemoragik itu kan disebabkan untuk yang disebabkan pada adanya gumpalan darah di dalam otak. Mohon maaf Mbak Cika, bisa diulang? Kuncinya adalah dengan melakukan perawatan secara secepat mungkin setelah gejala awal terjadi. Sebab golden period untuk perawatan stroke itu selama 4,5 jam pertama setelah gejala awal muncul. Jadi bisa sembuh Mbak itu? Untuk sembuhnya tergantung dari kondisi pasien sendiri. Bila tekanan darahnya stabil, kemungkinan kondisi pasien menjadi lebih baik. Dan bila melakukan kontrol rutin akan membantu proses penyembuhan. Bagaimana Mbak? Apakah sudah jelas atau mungkin ada saran atau pertanyaan lagi? Iya Mbak, cukup. Terima kasih. Oke, cukup ya. Mohon izin masuk ya. Oke, Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat yang sudah melakukan presentasi kasus dan jurnal. Mohon izin memberikan masukan saja. Yang pertama untuk RSPKU Boyolali terkait presusnya. Kemarin sudah saya beri masukan terkait diagnosa ya. Diagnosa yang pertama. Memang ada gangguan risiko gangguan perfusi, tapi perfusinya lebih ke serebralnya karena tadi bisa kita cek ada penurunan kesadaran, terus dia juga riwayat stroke juga kan. Jadi lebih ke perfusi serebralnya. Nah, bisa dicek di SDKI-nya halaman 51 ya, diagnosa nomor 17. Oke, bisa didukung juga pasien kan mendapatkan manitol ya. Itu kan untuk mengurangi tekanan intrakranialnya. Jadi harusnya muncul juga diagnosa terkait perfusi serebralnya sehingga mahasiswa melakukan tindakan intervensinya monitoring tekanan intrakranialnya. Lalu untuk etiologinya bisa karena emboli juga bisa. Nanti sesuai dengan bagaimana hasil CT scan-nya bagaimana bisa dicek. Selanjutnya terkait gangguan pertukaran gas. Di analisa data juga perlu dicantumkan hasil analisa gas darahnya. Lalu bagaimana nilai PF rasionya? Apakah pasien mengalami ARDS sehingga bisa mengangkat diagnosa gangguan pertukaran gas atau hanya mengalami acute lung injury? Oke, selanjutnya RSUD Sukoharjo yang CKD ya. CKD-nya stage berapa? Itu dituliskan di judul. Karena CKD tingkatan CKD-nya mempengaruhi nanti intervensinya. Saya lihat sekilas dari nilai urium kreatininnya, hasil LFG-nya kurang dari 15%. Jadi sudah masuk stage 5 harusnya. Terus untuk prioritasnya, harusnya nutrisi yang terakhir dan prioritas terkait volume cairannya. Oke. Di data juga
harus mencantumkan balance cairan analisa data sehingga bisa mencantumkan hipervolemi atau kelebihan volume cairan. Lalu untuk intervensinya, pasien tadi apakah bisa diprogramkan untuk menjalani hemodialisis? Pasien juga mendapatkan furosemid, itu dimasukkan di intervensi. Selain itu juga perlu dipantau elektrolitnya karena elektrolit berpengaruh dengan nilai hasil EKG. Kelistrikan jantung itu dipengaruhi oleh elektrolit. Pasien dengan kegagalan fungsi ginjalnya, elektrolitnya juga mengalami gangguan. Lalu tadi ada pertanyaan sesak nafas pasien CKD. Ini karena bisa kelebihan volume cairan di paru. Untuk tindakannya bisa pemberian furosemid, lakukan tindakan HD. Bisa juga karena nilai Hb-nya. Fungsi ginjal kan salah satunya sebagai sintesis eritropoietin. Nah, bisa dicek nilai Hb-nya turun. Kalau nilai Hb-nya turun, tentu Hb kan sebagai angkutannya kan. Jadi O2 yang diangkut oleh Hb juga mengalami penurunan sehingga pasien mengalami sesak nafas. Nah, kalau masalahnya di Hb-nya, itu kolaborasi bisa tergantung nggak nilai Hb-nya berapa. Apabila lebih kurang dari 7 ya diberikan transfusi. Kalau di atas 8, kolaborasi pemberian tambah darah sangobian atau eritropoietin begitu. Nah, itu fungsi ginjal yang tidak bisa digantikan dengan HD. Jadi diberikan suplemen penambah darah. Terus tindakan keperawatannya tadi benar tentang posisi karena kelebihan volume cairan di paru-paru dengan posisi Fowler atau semi Fowler mengurangi atau dapat meningkatkan ventilasinya. Lalu untuk pressure, inti dari pressure kan kita mencari evidence base agar dapat diterapkan di klinik. Sehingga analisisnya lebih mendalam lagi. Perlu disampaikan nilai efektivitasnya, lalu bagaimana prosedurnya, berapa lama dilakukan tindakan tersebut, lalu kriteria inklusi dan eksklusi, apa indikasi pasien tersebut agar bisa dilakukan pada pasien tersebut, apakah semua pasien bisa dilakukan tindakan tersebut, kan perlu dianalisis juga. Kontraindikasinya apa, efek sampingnya apa, perlu disampaikan dari jurnal utama maupun jurnal pendukung. Lalu untuk yang EMAS, berapa peningkatan skor kualitas tidur, dilakukan berapa lama, juga perlu disampaikan tadi di saran. Kan sarannya tadi kan dapat dilakukan. Nah, untuk melakukannya tuh kapan, durasinya berapa lama, prosedurnya bagaimana, terus diukurnya dengan apa, seperti itu. Itu yang perlu ditambahkan. Saya kira dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Monggo bisa dilanjutkan. Dari si E, masukan dari si E. Mohon maaf Pak, untuk CI dari Boyolali, ini tadi Bu Rini sudah usaha masuk lewat melalui wifi, itu nggak bisa masuk, terus dicoba lagi, itu tetap nggak bisa masuk itu Pak. Tadi sempat bergabung sebentar waktu presentasi, terus keluar sendiri. Ya, nanti bisa disampaikan langsung dengan Bu Rini, nggih, untuk yang PKU Boyolali, nggih. Bisa pressure ulang karena belum join tadi. Dengan Bu Rini sendiri. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Dari si E RSUD Sukoharjo mungkin bisa memberikan masukan. Monggo dari Pak Enggar dan Pak Tri ada yang ingin disampaikan.
Sebelumnya mohon maaf, ini perwakilan dari Pak Endar, karena Pak Endar kebetulan ikut jurnal yang lain. Ini presentasinya sudah bagus. Sampun itu saja. Nggih, monggo Bu. Ada yang ingin disampaikan apa ada masukan apa pripun? Nggih, untuk presentasinya sudah bagus. Ini mohon maaf sebelumnya, Pak Endar, saya perwakilan saja dari Pak Endar. Pak Endarnya sedang ada Zoom yang lain. Selanjutnya saya serahkan, monggo. Sudah cukup. Dan terima kasih. Nggih, matur suwun Bu. Sami-sami. Mohon maaf, Pak Vida, untuk Pak Tri nembe repot niki soalnya di IGD niki nembe banyak pasien juga. Oke, kalau gitu apa namanya, dicukupkan saja. Nanti masukannya waktu konsul aja nanti masukannya apa dari Pak Tri. Begitu juga yang RSPKU Boyolali masukannya untuk dari Bu Rini apa. Saya kira kalau untuk kegiatan hari ini dicukupkan. Silakan bisa ditutup. Monggo salah satu. Baik Pak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan terima kasih untuk Bapak Vida selaku dosen pembimbing dan Ibu atau Bapak selaku CI yang mendampingi kami di rumah sakit. Terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatian dan waktunya. Apabila ada salah kata maupun adanya kekurangan dalam tampilan dari presus-presus kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini live dulu.